didukung oleh rasa bumbu kari yang kuat nyatu sama kuah kental, enak banget. Kita juga masih bisa menempuh jalan ke Mahkamah Agung dan kekuatan politik kita juga masih sangat kuat. Pemirsa, jelang putusan sengketa pemilu, ratusan orang pendukung Prabowo Hatta kembali berkumpul di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Meski agenda sidang hari ini hanya bersifat pendalaman bukti dan keterangan saksi, para pendukung Prabowo Hatta ini tetap memilih berorasi hingga menyebabkan kemacetan di depan Jalan Merdeka. Dan untuk informasi selengkapnya, kita telah bergabung bersama Stella Clarissa langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Stella, seperti apa situasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi hingga saat ini? Di Jalan Merdeka Barat, tepatnya di depan gedung Mahkamah Konstitusi, telah dipenuhi oleh ratusan pendukung Prabowo Hatta. Dan para pendukung ini memang cukup banyak hari ini dibandingkan hari-hari sebelumnya, karena ada 3 kelompok yang hadir, antaranya adalah Laskar Merah Putih, dan juga ada kelompok Brigadir 08, dan juga tadi ada kelompok Pelindung Amanah Pemilu. Mereka berkumpul berorasi di depan gedung MK, meskipun hari ini di sidang gedung MK tidak lagi menghadirkan saksi ataupun menyerahkan bukti, tapi lebih kepada pendalaman dari yang sudah diserahkan oleh kelompok tim Prabowo Hatta, maksud kami, pada hari-hari sebelumnya. Dan jelang putusan MK keesokan harinya juga pihak kepolisian tetap bersiaga seperti yang dilakukan hari ini, hanya mungkin jumlahnya yang berbeda. Jika hari ini yang disiagakan sekitar 1.200 sampai dengan 1.500 personil, untuk besok jumlah personil akan lebih banyak, yaitu sekitar 3.500 sampai dengan 4.000 personil, karena memang penjagaannya tidak hanya di saja, tapi mulai dari sidang, kemudian ke mencapai gedung MK. Itu artinya sekitar dalam istilah pada pihak kepolisian, apakah bagaimana karakter dari para pendukung Prabowo Hatta yang sejak tanggal 6 Agustus datang ke gedung MK, akankah membawa para pendukung Prabowo Hatta yang sejak 6 Agustus setelah datang ke gedung MK, akankah membawa potensi yang buruk dalam putusan MK besok? Pihak kepolisian mengemukakan bahwa untuk perjalanan sidang gugatan sengketa pemilu selama ini yang berlangsung di MK, para pendukung Prabowo Hatta tidak hadirkan kerusuhan. Ya, itu tadi laporan dari Stella Clarissa dari depan gedung MK Jakarta. Pemirsa, 1 hari jelang putusan MK, suasana di beberapa titik sekitar gedung Mahkamah Konstitusi belum terlihat adanya pengamanan ketat dari personel kepolisian. Dan berikut pantauan tim liputan Metro TV. Ya, pemirsa, jelang putusan MK tanggal 21 Agustus besok sampai dengan siang hari ini masih belum terlihat adanya penjagaan yang cukup ketat di beberapa titik yang berdekatan dengan gedung Mahkamah Konstitusi. Di antaranya adalah Bundaran Hotel Indonesia, tempat saya berdiri saat ini. Dan di sini pun kondisinya cukup kondusif, layaknya hari-hari biasa, tidak terlihat ada penjagaan yang cukup ketat dari petugas kepolisian untuk kawasan ini. Dan kondisi yang serupa pun terlihat sama di Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat yang masuk dalam kategori ring 3 pengamanan MK. Kondisinya pun sama, belum terlihat ada penjagaan yang ketat begitu dari petugas kepolisian. Hanya terlihat ada kendaraan pagar berduri saja yang disiagakan di kawasan ini. Dan memang pada tanggal 21 Agustus nanti, puluhan ribu personil kepolisian akan dikerahkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk saat Majelis Hakim Konstitusi memutuskan hasil dari sidang perselisihan pemilu presiden. Pengamanan ini akan dilakukan hingga 4 ring. Ring pertama adalah ruang sidang Mahkamah Konstitusi, kemudian ring 2 adalah lingkup gedung MK dari halaman sampai depan, kemudian ring 3 di daerah Harmoni dan Air Mancur Patung Kuda, sementara ring 4 adalah titik-titik di beberapa ratus meter dari gedung MK. Dan hanya orang-orang yang memiliki kartu identitas khusus saja yang bisa masuk ke gedung MK dan sekitarnya pada tanggal 21 Agustus besok.
Dan juga pemirsa, nantinya pengamanan terkait dengan putusan MK ini tidak hanya dilakukan di dalam kota Jakarta saja, namun juga di beberapa ruas titik jalan tol yang menuju ke Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi mobilisasi massa terkait dengan putusan MK dari perselisihan pemilu presiden ini. Dari Jakarta, Calon Yuliana, Ahmad Taufik, Metro TV. Sementara itu pemirsa, jelang putusan MK, Kepolisian Resort Kota Bandung sudah mulai melakukan penjagaan di pintu tol menuju Jakarta. Kepolisian Resort Kota Bandung akan melakukan penjagaan di pintu tol Paster, Pasir Koja, Muhammad Toha, dan Buah Batu. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pengerahan massa menuju ke Jakarta. Sebanyak 100 personel polisi akan dikerahkan di setiap pintu tol. Penjagaan tersebut juga akan dibantu oleh TNI, Satpol PP, dan petugas jasa marga. Selain itu, setiap kendaraan yang masuk pintu tol pun akan diperiksa. Pihak kepolisian akan menghadang atau memblokade jika ada massa yang berusaha masuk ke Jakarta. Jelang putusan sengketa hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi, TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara siap mengamankan jalannya sidang. Pengamanan akan diperketat guna memberikan ketenangan kepada masyarakat, terlebih adanya potensi gerakan massa dari pihak-pihak tertentu yang selama persidangan kerap berunjuk rasa. Tanggal 19 ini kita mempertebal, yang kemarin itu 3 ring, 1, 2, dan 3, 1 di dalam MK, 2 di halaman, 3 di jalan MK, dan kita tambah lagi ring keempatnya, kita siapkan personil kita di sana, dan saya sudah tarik dari 7 Polda dengan kekuatan 2.100 personil kita untuk mengamankan di MK dan beberapa titik-titik lainnya. Membekaukan 23.000 kepada kepolisian, namun demikian pasukan siaga TNI juga sangat banyak ya. Panglima TNI juga memiliki siaga terpusat, pasukan-pasukan yang siap digerakkan, siaga atau cadangan terpusat yang kemarin saya apelkan ya, ada Kopassus, ada Marinir, ada Kopaskas, dan ada Kosat, semuanya pada posisi siap untuk digerakkan. Semua kemungkinan yang akan terjadi itu kita antisipasi. Itu ya. Kalau terjadi ini seperti apa, kalau ini seperti apa. Tetapi waktu yang ada ini kita juga optimalkan komunikasi kita dengan semua pihak untuk mereka bisa mengendalikan masa pendukungnya dengan sebaik-baiknya. Kepala Badan Intelijen Negara Marsiano Norman mengungkapkan telah berkoordinasi dengan pihak TNI Polri untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakkondusifan keamanan jelang putusan sengketa hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi pada Kamis depan. Menurut Marsiano, upaya antisipasi juga dilakukan dengan berkomunikasi intensif dengan kedua pihak yang berperkara di MK untuk mengendalikan massa mereka agar menerima putusan MK dengan legowo dan damai. Ya, pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya. Ini mengenai perjuangan calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto untuk maju sebagai presiden sepertinya tidak akan berakhir sampai di Mahkamah Konstitusi saja. Pasalnya, capres nomor urut 1 tersebut akan melanjutkan proses hukum jika gugatannya ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto memastikan akan melanjutkan proses hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung jika gugatannya ditolak Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Prabowo pada saat acara Halal Bihalal Koalisi Merah Putih di Kota Bandung, Jawa Barat. Selain itu, Prabowo juga telah menyiapkan tim dan strategi jika pada tanggal 21 Agustus gugatannya dimentahkan Mahkamah Konstitusi. Kita juga masih ada jalan yang bisa menempuh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Kita juga masih bisa menempuh jalan ke Mahkamah Agung, dan kekuatan politik kita juga masih sangat kuat. Sementara itu, dalam acara tersebut juga hadir Ketua Koalisi Merah Putih Jawa Barat Ahmad Heriawan, serta beberapa petinggi partai pendukung Koalisi Merah Putih. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV.
Pemirsa Metro Siang masih akan berlanjut dengan informasi terkini lainnya. Di antaranya adalah sejumlah mahasiswa teknik mesin menggagas inovasi bahan bakar berupa solar air. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.